Pertanyaan selanjutnya untuk Rose Areta, bagaimanakah respon masyarakat sekitar mengenai GKA ini? Responnya selama ini baik sih, responnya baik dari jemaat. Nggak ada yang kejadian bagaimana dari masyarakat, entah mereka protes atau nggak ada sih selama ini. Jadi ya kita menganggapnya dari masyarakat juga baik, mereka ramah kita. Oke. Pertanyaan selanjutnya, peran apa sajakah yang telah diberikan oleh gereja ini? Kalau peran untuk masyarakat sekitar, uh, kita di sini ada mendukung mereka di dalam dana sosial, bansos istilahnya. Itu kita menganggapnya berupa diakonia. Diakonia itu jadi membantu untuk orang-orang yang secara ekonomi kesulitan, membantu mereka. Dan kita membantu masyarakat, tapi juga diutamakan untuk sebenarnya lebih ke jemaat yang kurang mampu gitu. Kalau boleh tahu diakonia ini apa ya? Diakonia itu sebenarnya dari bahasa Yunani. Jadi arti secara umumnya aja ya, secara menyeluruhnya ini adalah bantuan untuk bantuan bisa berupa dana, bisa berupa, sebenarnya kalau misalnya ditanya berupa dana, tapi juga bisa berupa dukungan yang lain mungkin secara emosional juga. Tapi untuk diakonia di sini secara kekristenan juga untuk gereja-gereja lain diakonia berupa bantuan dana, bisa sumbangan. Tapi untuk jemaat-jemaat, untuk orang-orang yang tidak mampu, mereka yang membutuhkan itu, jadi kita dukung, gereja mendukungnya dengan namanya diakonia. Pertanyaan selanjutnya, menurut Mafi sendiri, lembaga agama itu apa? Kalau menurut saya lembaga yang dibangun ya khususnya untuk tujuan keagamaan, dan dimana lembaga keagamaan ini dibangun. Sebenarnya lembaga keagamaan punya tujuannya masing-masing, visinya dan misinya masing-masing. Tapi kalau boleh disatukan, tujuan besarnya apa? Untuk memuliakan Allah. Tujuan lembaga keagamaan untuk memuliakan Allah, dan biar orang-orang sekitar juga bisa kenal Tuhan, bisa mengenal Tuhan. Apa tujuan dibangun atau dibentuknya gereja ini? Tujuan gereja ini dibentuk, mungkin gereja ini dibentuk tujuannya untuk kalau misalnya di daerah Probolinggo sini apa ya, untuk menyatukan orang-orang Kristen dan mungkin menjadi wadah untuk orang-orang Kristen di sini bisa beribadah, bisa bergereja. Dan selain itu kita juga berusaha untuk memanggil orang-orang di luar atau orang-orang yang belum percaya sama Tuhan untuk bisa datang ke gereja, mengenal Tuhan. Selanjutnya, apakah ada peraturan-peraturan tertentu yang ada di gereja ini? Kalau untuk peraturan tertentu ada, seharusnya ada peraturannya, dan itu ada dalam tata cara dalam gereja. Misalnya secara perkawinan. Jadi untuk mau menikah di sini akan ada peraturan-peraturan tertentunya yang harus diikuti, dan gereja ini, GKA Anugerah ini sudah menyusunnya sedemikian rupa sesuai dengan sinode GKA juga, sesuai dengan apa yang dipercayai di sini gitu. Apakah gereja ini sering mengadakan kegiatan padang? Kegiatan padang, kalau misalnya sebelum pandemi itu sering dilakukan, dari tiap komisi juga dilakukan. Tapi semenjak pandemi tetap dilakukan, tapi tidak sesering sebelum pandemi.
Jadi mungkin setahun sekali ada untuk setiap komisi. Jadi misalnya komisi pemuda itu ada, dan komisi sekolah minggu juga ada, mungkin tiap tahun beberapa kali gitu. Nah, program GKA apa saja kah yang sudah menunjang kegiatan masyarakat sekitar ini? Program GKA salah satunya yang sebelumnya Diakonia. Nah itu termasuk di dalam program gereja ini, dan itu juga untuk membantu masyarakat sekitar. Nah, misalnya ya ada pelanggaran seperti mencuri uang persembahan, apa yang akan dilakukan pihak gereja mengenai pelanggaran tersebut? Ini misalnya ya, tapi sejauh ini belum ada kasus untuk mencuri uang persembahan. Tapi kalaupun ada kasus seperti ini, hal pertama ya tetap akan diberikan konsekuensi. Dia melakukan pelanggaran, tetap ada konsekuensi yang harus diterima, tetapi kita tidak melupakan yang namanya Allah itu adalah kasih dan adil. Jadi keadilannya adalah diberikan konsekuensi, tapi kasihnya kita tetap memperhatikan, membimbing mereka yang mungkin melakukan kesalahan itu, melakukan kasus itu, supaya menjadi lebih baik. Jadi tetap ada konsekuensinya, tapi kita juga dari gereja berusaha untuk membimbing. Langsung saja saya tutup wawancara kali ini. Ya. Terima kasih karena kami telah diberi kesempatan, tempat dan waktu untuk mewawancarai saya sekalian. Kami minta maaf apabila ada salah dalam penggunaan kata dan ucapan. Sekali lagi makasih. Sama